Mangarijana Novianto. Saya biasanya dipanggil nama Indra. Saya adalah Senior Officer dari Bali Gianyar. Saya sudah bekerja di BPJS Ketenagakerjaan sejak kurang lebih November 2013. Saya bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan saya sebagai RO yang paling utama kembali lagi di renegosiasi iuran, karena itu pekerjaan yang paling utama di kita. Untuk kegiatan selainnya mungkin untuk sosialisasi. Nah, kita adakan sosialisasi baik itu untuk pelatihan SPP dan untuk program. Setelah itu kita melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan, pembinaan untuk PDS-TK, PDS program dan juga PDS upah di situ. Dan untuk selebihnya di sela-sela itu kita melakukan untuk hubungan melalui telepon dan surat menyurat tentunya. Mungkin itu kegiatannya. Perusahaan yang saya bina kebetulan perusahaan-perusahaan Platinum yang ada di Bali Gianyar. Jadi kurang lebih sekitar 312 perusahaan untuk pembinaannya. Untuk negosiasi untuk 1 bulan kurang lebih ya saya lebih banyak sekitar 40% sampai 45% lah untuk kegiatan rekonsiliasi iuran. Lebih banyak kegiatan saya dilakukan untuk pencarian data dan pemandangan data, yaitu untuk pembinaan ke pihak perusahaan. Itu hampir sama dengan rekonsiliasi juga. Jadi sekitar 40-45%, karena itu seimbang juga. Nah, selebihnya untuk yang 10% saya gunakan untuk surat menyurat, untuk piutang, untuk KKR manual, atau lembar rekonsiliasi iuran, dan juga untuk telepon ke pihak perusahaan. Untuk program cukup banyak karena cukup rewel juga untuk teman-teman perusahaan. Untuk mengundang komunikasi yang lebih lancar, saya ada grup WA, grup WhatsApp. Jadi ya kapanpun, dimanapun, dan itu bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Selain via email, karena untuk via email otomatis butuh waktu. Jadi untuk kecepatan mungkin di WhatsApp. Untuk SIPP di Bali Gianyar, kita sudah melakukan aktivitas itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Kita ada kelas yang kita selenggarakan setiap hari untuk 2 sesi. Sesi yang pertama itu pagi hari, itu sekitar di jam 9 pagi. Untuk yang sesi kedua sekitar di jam 2 siang. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, aktivitas itu selalu kita maintain. Setiap bulan kita selalu ada aktivitas, 3 hari itu kita sesuaikan untuk SIPP. Dan juga tentunya IPS, saldo tahunan, dan juga BPJS TK Mobile ya. Kita perkenalkan di situ. Pada pertemuan itu juga kita ada lembaran konfirmasi mengenai penggunaan dari SIPP, IPS, BPJS TK Mobile, dan e-saldo. Nah, lembar konfirmasi itu menjadi pegangan dari kita agar pihak perusahaan segera untuk melakukan SIPP, IPS, BPJS saldo, dan saldo tahunan kepada karyawan-karyawannya. Pembinaan per bulan selalu kita lihat, karena di tempat saya untuk Platinum itu perusahaan kita klasifikasikan. Ada perusahaan yang sudah SIPP dan perusahaan yang belum SIPP, dan itu selalu kita maintain supaya penggunaan SIPP bisa mencapai target kurang lebih 80-90%. Kunci pertama ada di SPP, karena SPP itu udah harga mati. Jadi untuk binaan saya wajibkan untuk menggunakan SPP. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan SPP secara rutin, itu justru tidak menjadi concern dari saya, tapi kita berubah menjadi teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan SPP. Kita berusaha untuk mengundang dan mencari data, dan kita wajibkan, kita berusaha untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan upah sebelum tanggal 10 pada bulan yang berjalan. Nah, itu juga taktik dari kantor cabang kita. Kita samakan dengan tagihan dari BPJS Kesehatan, hingga kita ada spare waktu cukup banyak untuk melakukan aktivitas sampai dengan akhir bulan untuk penyelesaian IBR dan sebagainya. Pekerjaan di RO, apalagi khususnya Senin sampai Jumat, emang saya fokuskan sekali untuk pekerjaan. Jadinya semua pekerjaan kita mencoba untuk selesaikan di Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu Minggu memang full untuk keluarga. Nah, untuk membantu saya di luar pekerjaan, ya tentunya saya juga ada spare
mungkin ada SA, mungkin yang selama ini udah dikasihkan user SA juga ke saya, itu juga cukup membantu juga bila suatu saat saya membutuhkan. Klasifikasikan perusahaan Anda di klasifikasi yang menurut Anda bisa Anda tanganin. Itu yang pertama. Klasifikasikan masalah kapan mereka harus bayar iuran, klasifikasikan perusahaan mana yang sudah SIPP, yang tidak, kapan mereka harus bayar iuran. Nah, itu kita klasifikasikan. Dengan adanya itu, justru perusahaan-perusahaan yang rutin, yang sudah menggunakan SIPP dan pembayarannya sudah bulan bayar bulan, justru itu bisa kita tunggalkan lebih dahulu. Kita mencari yang sebelumnya, yang belum ada datanya. IWR yang belum selesaikan, segera selesaikan.